Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diajak berdamai oleh para pembesar Quraisy. Mereka menawarkan jabatan, harta, dan wanita. Bahkan mereka pun siap beribadah mengikuti Tuhan yang disembah Nabi Muhammad selama setahun. Tapi Nabi Muhammad pun harus bersedia beribadah seperti yang biasa mereka lakukan. Lalu turunlah surat Al-Kafirun. Tak ada toleransi dalam sebuah keyakinan, namun ada yang berusaha menghasut, rambu-rambu akidah dilabrak demi sebuah kerukunan beragama. Dan gagasan pluralisme pun didengungkan, bahwa semua agama adalah sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk kehadapan Anda. Di negeri ini, hidup bertetangga dan berdampingan dengan warga pemeluk agama lain atau paham lain tidak bisa terhindarkan. Indonesia adalah negeri yang plural, baik dari segi suku, budaya, agama maupun keyakinan. Bangsa ini dibangun dalam keberagaman yang dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda tapi tetap satu. Potret toleransi di negeri ini pernah diangkat ke layar lebar oleh sutradara Hanung Bramantyo pada tahun 2011 lalu. Namun film berjudul Tanda Tanya memicu banyak protes, terutama dari Majelis Ulama Indonesia, Front Pembela Islam, dan Banser Nadatul Ulama. Karena film ini dituding memiliki misi menyebarkan paham pluralisme, bukan toleransi seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana tidak, seorang takmir masjid bernama Surya yang awalnya bimbang, akhirnya bersedia berperan sebagai Yesus dalam perayaan Paskah demi untuk mendapat bayaran tinggi. Setelah memerankan tokoh Yesus ini, Surya langsung bersimpuh di dalam masjid sambil membaca surat Al-Ikhlas untuk memantapkan kembali akidahnya bahwa dirinya tak berarti sudah murtad dan mengakui keyakinan umat Kristiani bahwa Yesus sebagai anak Tuhan. Siapapun berhak menafsirkan secara beragam terhadap film ini. Sang sutradara film ini pun punya keyakinan lain, tidak sedang menodai Islam. Namun, pluralisme dan toleransi sesungguhnya tak bisa disamakan. Toleransi atau kerukunan antar umat beragama bukan hal baru dalam ajaran Islam. Al-Quran dan Sunnah Rasul sudah jelas memberikan koridornya. Toleransi dalam kamus Webster diartikan seseorang tidak berhak protes atas argumen orang lain, meskipun itu adalah gagasan yang salah dalam keyakinan. Sementara Islam mengenal istilah tasamuh yang bermakna tasahul atau kemudahan. Dalam kamus Al-Muhit, Islam memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk menjalankan apa yang ia yakini sesuai dengan ajaran masing-masing tanpa ada tekanan dan tidak mengusik ketauhidan. Namun, toleransi kini berkembang pemahamannya di kalangan Islam. Toleransi disandingkan dengan gagasan pluralisme yang mengakui adanya kebenaran di luar agama Islam. Kebenaran akhirnya menjadi relatif. Setiap agama memiliki tujuan dan Tuhan yang sama meskipun jalannya berbeda-beda. Perkawinan beda agama pun akhirnya jadi biasa. Tak pernah tergugah jika anak-anak ternyata memilih agama ayahnya atau ibunya. Demi sebuah hak dan kebebasan, mereka bebas memilih jalan kebenarannya. Dalam kehidupan sosial, Islam mengenal istilah tasamuf. Tasamuf menurut Yusuf Qaradawi adalah keyakinan terhadap kemuliaan manusia apapun agamanya dan kebangsaannya. Tasamuf juga berkeyakinan Allah Ta'ala memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerja mulia meskipun kepada orang musyrik. Inilah yang disebut rahmatan lil alamin. Perbedaan mendasar toleransi dalam Islam adalah keyakinan yang mutlak kepada Allah. Keyakinan ini tidak bisa dikompromikan dengan keyakinan lainnya. Namun dengan alasan pluralisme, sebagian umat Islam berhasil diyakinkan untuk menjaga kerukunan beragama walaupun menabrak rambu-rambu akidah. Oleh karena itu, sebagian umat Islam dibiarkan bebas untuk mengucapkan selamat pada perayaan agama lain, bahkan ikut dalam perayaannya. Kaum pluralis berusaha mencari dalil, misalnya yang bersumber dari surat Maryam ayat 33 yang berbunyi, Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Yang artinya, keselamatan atasku di hari aku dilahirkan dan di hari aku mati serta hari aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Umat Islam diwajibkan untuk meyakini Nabi Isa alaihi salam adalah seorang nabi dan Rasulullah. Namun, tidak ada penjelasan dari Al-Quran maupun hadis kapan sesungguhnya Al-Masih dilahirkan. Al-Quran juga sudah tegas menyatakan bahwa Nabi Isa tidak pernah menyatakan dirinya sebagai anak Tuhan.
sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 116. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui perkara yang gaib-gaib." Begitu pula tentang peristiwa penyaliban, kematian dan kebangkitan Al-Masih, umat Islam memiliki keyakinan berbeda dengan keyakinan umat Kristiani. Al-Quran menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 157, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. bahwa Nabi Isa tidak disalib dan tidak pula dibunuh, tapi ada seseorang yang diserupakan dengannya. Dalam Al-Quran, kaum Yahudi dan Nasrani dianggap sebagai ahlul kitab. Artinya mereka memiliki kitab berupa wahyu dari Allah, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Penegasan Al-Quran ini dijadikan dalil bagi kaum pluralis untuk mengakui kebenaran lain di luar kitab suci Al-Quran. Dalam salah satu hadis riwayat Muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas, saat berada di Madinah, Rasulullah mendengar kabar kaum Yahudi biasa merayakan pada 10 Muharram sebagai kemenangan Nabi Musa membebaskan kaum Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Kaum Yahudi biasa berpuasa pada hari itu. Kemudian Rasulullah berkata bahwa umat Islam lebih berhak kepada Nabi Musa hingga Rasulullah berpuasa pada hari itu. Inilah antara lain yang juga dijadikan dalil oleh para penganjur pluralisme, bolehnya merayakan perayaan yang dilakukan oleh agama lain. Tapi harus diingat, Rasulullah tidak hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram, juga 9 Muharram untuk membedakan dengan ritual agama Yahudi. Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah kalian membenarkan ahlul kitab dan jangan pula mendustakannya, dan katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada yang diturunkan kepada kami." Hadis Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 4485. Dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab pernah mendatangi Rasulullah sambil membawa salinan kitab Taurat. Umar berkata, "Ya Rasulullah, ini salinan dari kitab Taurat." Rasulullah terdiam. Mulailah Umar membacanya, tiba-tiba wajah Rasulullah berubah. Abu Bakar saat itu berkata kepada Umar, "Betapa ibumu kehilanganmu. Tidaklah kau melihat wajah Rasulullah?" Setelah Umar melihat wajah Rasulullah, ia berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari kemurkaan Allah dan Rasul-Nya. Kami ridho Allah sebagai Rabb kami, dan Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai Nabi kami." Rasulullah kemudian berkata, "Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seandainya Musa muncul kepada kalian, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkanku, sungguh kalian telah sesat dari jalan yang lurus. Seandainya Musa masih hidup dan ia menemui masa kenabianku, niscaya ia akan mengikutiku." Saat ini umat Kristiani di berbagai negara tengah merayakan Paskah. Tapi sesungguhnya Paskah adalah ritual ibadah yang dirayakan juga oleh bangsa Yahudi. Bagi umat Kristen, Paskah adalah kebangkitan Yesus Kristus setelah kematian. Sedangkan bagi kaum Yahudi, Paskah adalah perayaan atas keselamatan yang Allah limpahkan kepada Bani Israel dari penindasan Fir'aun.
Setiap hari Paskah, bangsa Yahudi biasanya menyembelih seekor domba, menyingkirkan semua ragi di rumah, dan memakan sayur pahit. Kemudian mereka biasanya menceritakan kisah leluhur mereka yang diselamatkan oleh Nabi Musa dari perbudakan Fir'aun. Perayaan Paskah penuh dengan ritual dan simbol. Simbol Paskah yang paling populer adalah anak domba Paskah yang melambangkan Kristus. Selain itu, ada simbol telur yang bermakna religius, menyongsong hidup baru melalui kebangkitan Yesus. Telur Paskah selain diwarnai dengan aneka warna, juga biasa diberikan kepada kerabat dan sahabat sebagai hadiah Paskah. Berbagai simbol ini memang tidak ditemukan dalam Injil, tapi merupakan tradisi masyarakat yang dimaknai secara religius. Nah, bolehkah umat Islam ikut terlibat dalam perayaan ini? Untuk itu, kita simak lebih dahulu apa yang disampaikan Allah dalam surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Dalam sebuah riwayat diceritakan, para pembesar Quraisy pernah mendatangi Rasulullah. Selain menawarkan jabatan, harta, dan wanita, mereka juga berkata, "Hai Muhammad, marilah engkau mengikuti agama kami, dan kami mengikuti agama engkau. Engkau bersama kami dalam semua masalah yang kami hadapi. Engkau menyembah Tuhan kami selama 1 tahun, dan kami akan menyembah Tuhan agama engkau selama 1 tahun juga. Jika agama yang kau bawa itu benar, maka kami akan berada bersamamu dan mendapat bagian kebaikan darimu. Dan jika ajaran yang ada pada agama kami benar, maka engkau akan mendapatkan kebaikan dari agama kami." Lalu beliau menjawab, "Aku berlindung kepada Allah dari mempersekutukannya." Dan turunlah surat Al-Kafirun sebagai jawaban terhadap ajakan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad SAW pergi ke Masjidil Haram menemui orang-orang Quraisy yang sedang berkumpul di sana, lalu membaca surat Al-Kafirun. Kafir Quraisy berputus asa meluluhkan Nabi Muhammad untuk bekerja sama. Dan sejak itu, mulailah orang-orang kafir Quraisy meningkatkan permusuhan kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Dengan berbagai cara, mereka berusaha menyakiti sahabat-sahabat Rasulullah, terutama para budak yang tidak punya pelindungnya. Karena kejinya perlakuan kafir Quraisy ini, Rasulullah memerintahnya sebagian sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Surat Al-Kafirun memiliki 2 kandungan utama, ikrar kemurnian tauhid dan ikrar penolakan terhadap semua bentuk dan praktek peribadatan kepada selain Allah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Allah memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad SAW untuk memanggil orang-orang kafir dengan panggilan Ya Ayyuhal Kafirun. Kemudian pada ayat kedua dan keempat, Allah memerintahkan Rasulnya Muhammad SAW untuk menyatakan secara tegas, jelas, dan terbuka kepada orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah sama sekali tidak akan pernah menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Pada ayat ketiga dan kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan orang-orang kafir pada hakikatnya tidak pernah benar-benar menyembah apa yang Rasulullah sembah. Ini bisa dipahami juga sebagai larangan atas orang-orang kafir untuk ikut-ikutan beribadah kepada Allah, sementara mereka masih berada dalam kekafirannya, kecuali mereka sudah benar-benar masuk kepada agama Islam. Dalam surat ini ada pengulangan redaksional sebagai penegasan dan penolakan yang bersifat total dan menyeluruh, yaitu penolakan segala bentuk ibadah baik di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dalam ayat terakhir, Allah menyempurnakan dalam kalimat, "Lakum dinukum waliyadin," bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kalimat ini sebuah penegasan atas sikap tidak bolehnya mencampurkan antara agama Islam dan agama lainnya.
Agama Islam tidak boleh dicampur adukan dengan unsur-unsur agama lain, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, tidak ada toleransi dalam ibadah. Namun, bolehkah kita sekedar mengucapkan selamat pada hari-hari besar agama lain demi menjaga kerukunan dan hubungan sosial? Dalam masalah ini, ada ulama yang membolehkan. Misalnya mengucapkan selamat Natal, selamat Paskah atau ucapan lainnya karena dianggap tidak berkaitan dengan akidah. Mereka menggunakan dalil dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Tapi kebanyakan ulama melarang umat Islam untuk ikut campur dengan perayaan agama lain. Almarhum Buya Hamka rela meninggalkan jabatan sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia pada era Soeharto demi prinsip ini. Para ulama jumhur seperti Imam Ibnu Taimiyah dengan tegas melarang untuk menyerupai agama lain. Sebagaimana sabda Rasul, barang siapa menyerupai agama suatu kaum, maka dia termasuk golongan agama mereka. Kecuali mereka dalam keadaan terpaksa dan mendapat tekanan. Dalam surat An-Nahl ayat 106, Allah berfirman, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia akan mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir. Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Toleransi yang hampir melangkahi prinsip akidah sama saja membuka ruang kekafiran. Karena itulah, toleransi sesungguhnya cukup ditunjukkan dengan akhlakul karimah dalam pergaulan sehari-hari. Larangan untuk mengucapkan selamat dalam perayaan agama lain sudah lama diputuskan oleh para ulama dan ormas Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah. Umat Islam diharapkan tidak terjebak dalam perkara syubhat atau yang meragukan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 120. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini turun ketika kaum Yahudi Madinah dan kaum Nasrani Najran berkomplot untuk membelokkan kiblat umat Islam dari Ka'bah ke kiblat mereka. Maka turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya sampai kapanpun, sehingga umat Islam ikut kepada ajaran agama mereka. Toleransi diharuskan oleh Islam, karena Islam adalah agama damai, selamat, dan berserah diri. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang mengayomi seluruh alam. Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam agama dan keyakinan adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak mungkin disamaratakan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Dan jikalau Tuhanmu menghendak, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya menjadi orang-orang yang beriman semuanya?" Ayat ini menjelaskan tentang sikap Islam ketika berdakwah tidak ada paksaan terhadap agama apapun, baik itu Yahudi, Nasrani, ataupun yang agama yang lainnya. Islam menekankan supaya bisa saling menghargai dan menghormati agama yang satu dengan agama yang lainnya. Ayat ini juga mengandung konsep toleransi antar umat beragama supaya bisa saling menghormati dan menghargai dalam pelaksanaan ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayangilah orang yang ada di bumi, maka akan sayang pula mereka yang di langit kepadamu." Persaudaraan universal adalah bentuk dari toleransi yang diajarkan agama Islam. Hal ini akan menyebabkan terlindunginya hak-hak orang lain. Islam adalah agama tauhid yang berkembang pesat hingga saat ini. Islam diterima oleh berbagai bangsa di dunia, antara lain karena keagungan nilai yang terkandung dalam ajarannya. Teladan nilai ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi pembawa risalah tauhid. Beliau berhasil mempesona bangsa Arab untuk memeluk agama Islam. Rasulullah sangat tegas memberantas keyakinan bangsa Arab yang menuhankan berhala-berhala. Namun Rasulullah tak memaksa sebagian penduduk bangsa Arab yang masih mempertahankan keyakinannya dalam agama Yahudi dan Nasrani.
Inilah prinsip toleransi keagamaan yang menjadi teladan sehingga agama Islam berkembang pesat. Nabi Muhammad tidak mengusik kaum yang masih mempertahankan keyakinan dan syariat seperti yang diturunkan pada nabi-nabi terdahulu yang bersumber dari satu Tuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Dia telah mensyariatkan bagi kaum tentang agama apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh, dan apa-apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Tidak selayaknya perbedaan agama menyebabkan manusia saling membunuh atau saling menganiaya satu sama lain. Seharusnya kita saling menolong dalam berbuat kebaikan dan memerangi kejahatan. Keputusan perselisihan keyakinan dalam agama dan syariatnya, biarlah Allah yang memiliki hak mutlak untuk memutuskannya. Seperti dalam surat Al-Baqarah disebutkan, maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka perselisihkan. Perbedaan agama jangan sampai menghalangi kita umat Islam untuk berbuat kebajikan dan menjalin silaturahmi. Apalagi ajaran Islam sangat menekankan adab bertetangga. Umat Islam diperintahkan untuk menjaga pertetanggaan, menerima mereka dengan baik, jika mereka bertamu, melindungi tempat ibadah mereka dan tidak mencampuri urusan akidah mereka. Namun jika umat Islam dianiaya dalam hak akidah, maka kita wajib melawan untuk melindungi akidah Islam. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saat memerangi kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Saat memerangi mereka, umat Islam dilarang melebihi batas, apalagi dirasuki rasa dendam meskipun pernah dianiaya. Umat Islam juga dilarang untuk membelenggu kemerdekaan mereka dan memaksanya untuk memeluk agama Islam. Inilah prinsip-prinsip toleransi keagamaan yang menjadi landasan kemajuan peradaban Islam. Prinsip-prinsip toleransi dicontohkan oleh Rasulullah antara lain setelah hijrah kemudian menetap di Madinah. Rasulullah mengikat perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah yang dikenal dengan Piagam Madinah. Umat Islam dan kaum Yahudi bersepakat untuk saling menghormati akidah masing-masing dan bersama-sama menjaga keamanan Madinah. Di Madinah, Rasulullah juga memiliki tetangga ahli kitab dan bergaul dengan mereka, bahkan sering memberi hadiah. Suatu saat, Rasulullah pernah kedatangan tamu Nasrani Najran, dan beliau menempatkan mereka di Masjid Nabawi dan mengizinkannya untuk beribadah, sementara kaum muslim menunaikan sholat di sisi lain. Sikap toleran ditunjukkan pula oleh para pemimpin Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalnya sempat kedatangan wanita Nasrani, penduduk Mesir yang mengeluhkan gubernur Mesir, Amr bin As, karena telah menggusur rumahnya untuk perluasan masjid. Amr bin As sebenarnya sudah meminta pada wanita ini dengan baik-baik, bahkan memberi ganti rugi yang lebih besar. Namun wanita Nasrani ini tak rela rumahnya digusur. Karena prinsip toleransi inilah, Umar bin Khattab memerintahkan Amr bin As untuk merobohkan masjid yang baru dibangun dan membangun kembali rumah wanita Nasrani ini seperti semula. Teladan Umar bin Khattab juga ditunjukkan saat datang ke Yerusalem untuk menerima perpindahan kekuasaan dari penguasa Romawi Bizantium kepada Islam. Saat Umar datang, para pendeta mempersilahkan Umar untuk menunaikan salat di gereja. Namun Umar menolaknya dan berkata, "Kalau saya berbuat demikian, kaum muslimin di masa depan akan melanggar perjanjian ini dengan alasan mengikuti contoh saya." Umar khawatir generasi setelahnya akan berbuat zolim, merubah gereja menjadi masjid. Dan Umar memilih untuk menunaikan salat di hamparan tanah berbatu. Akhlak yang luhur juga ditunjukkan oleh Muhammad Al-Fatih, penguasa Turki Utsmani. Setelah menaklukkan Konstantinopel, benteng terakhir kekuasaan Bizantium, Al-Fatih mendatangi warga Konstantinopel yang bersembunyi dalam gereja. Al-Fatih berjanji akan melindungi mereka dan memberi kebebasan mereka untuk beribadah meskipun berbeda agama dan keyakinan. Nah pemirsa, semoga episode ini selain menambah pengetahuan juga memberi manfaat. Dan yang terpenting, mudah-mudahan kita selalu berada dalam akidah yang lurus. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.